Hai koi lover, hari ini Blitar cukup mendung, suasana seperti ini mendung. Di daerah sini sering hujan, jadi musim hujan ya, musim hujan, musim angin, cuaca seperti ini harap berhati-hati dengan koi-koinya karena di musim seperti inilah koi mudah sakit. Cuaca yang begini membuat air itu berubah-ubah suhunya, kadang kadar pH-nya pun juga ikut berubah-ubah, jadi harap diwaspadai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara perilisan ikan saat beli ikan online. Simak videonya sampai akhir. Jangan hiraukan, itu di belakang saya ada ogon, karasi ogon. Jangan hiraukan, itu patung, bukan koi beneran. Jadi di Blitar ini di berbagai pelosok kota dan kabupaten itu banyak sekali patung-patung koi, karena Blitar memang kota koi, orang sebut seperti itu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perilisan ikan saat ikan datang beli online. Nah, dari Blitar sini banyak seller untuk dikirim jauh sampai ke luar Jawa, bahkan sampai ke Papua. Itu sangat jauh dan jelas kondisi airnya itu tidak sama dengan yang ada di Blitar. Makanya di video kali ini saya ingin membahas tentang perilisan ikan, karena ini sangat penting. Ini sangat penting untuk kelangsungan ikan itu. Jadi begini, banyak yang menganggap ringan saat merilis ikan ke kolam baru. Itu banyak sekali yang menganggap ringan hal itu, padahal itu adalah salah satu kunci ikan itu bisa bertahan atau tidak di lingkungan baru. Di Duta Koi sendiri, setiap pembelian ikan di dalam box itu disertakan seperti ini, petunjuk cara penggunaan, cara penanganan setelah ikan datang. Nah, ini diikut sertakan dalam box penjualan. Tapi ini standar dalam artian ini bisa digunakan saat beli ikan yang nggak jauh dari Blitar atau masih sepulau Jawa. Ini masih bisa lah digunakan. Tapi di kondisi tertentu, misalnya seperti ini, cuaca yang sangat ekstrim, ini harus dilakukan perawatan lebih, harus dilakukan tindakan lebih. Jadi tidak hanya mengapungkan kantong ikan ke dalam kolam, itu terlalu standar. Jadi untuk berhati-hati atau berjaga-jaga agar ikan-ikan yang kita beli itu sehat, tidak bermasalah, alangkah baiknya kita melakukan penanganan yang lebih. Jadi seperti ini, saat kita beli ikan secara online, itu kadang tempat seller itu jauh dari tempat kita. Nah, airnya jelas sangat berbeda dengan air yang ada di lingkungan kita. Makanya perilisannya pun harus agak beda dari yang lain. Jadi kalau para penghobi koi beli ikan di sekitaran rumah Anda, di sekitaran kota Anda, itu bisa saja langsung lepas. Tapi kalau Anda beli yang jauh, misalnya sampai keluar pulau, itu harus dilakukan perilisan yang ekstra. Jadi sebelum para penghobi koi itu membeli ikan, alangkah baiknya menyediakan
peralatan karantina. Kalau nggak ada akuarium karena terlalu berat atau ribet dan mudah pecah, bisa memakai kontainer box yang ukurannya cukup besar, misalnya 80 atau berapa itu, bisa pakai kontainer box itu. Siapkan itu, kontainer box, terus heater, ini sangat penting juga untuk penyesuaian suhu. Sirkulasi atau pompa kecil yang biasanya kita beli untuk akuarium itu bisa, itu kita beli sirkulasi pompa air itu. Dan juga siapkan garam ikan. Nah, jadi 4 ini harus punya sebelum beli ikan online. 4 ini harus punya dulu. Jadi saat ikan datang itu kita nggak bingung. Setelah ikan datang, kita lakukan unboxing. Di video unboxing itu untuk mengklaim garansi, berjaga-jaga kalau terjadi trouble di jalan, di perjalanan, itu kita ada klaim garansi dengan syarat video unboxing. Jika ikan sehat, ikan hidup sampai tujuan sehat, oke, ikan diangkat, lalu siapkan box karantina tadi, isi dengan air kolam. Isi dengan air kolam. Setelah itu ikan bisa diapungkan di kolam. Bisa 3 jam atau lebih juga nggak apa-apa. Jadi setelah diapungkan di kolam selama 3 jam misalnya, lalu buka kantong plastik itu, masukkan beberapa gayung air kolam tadi ke dalam kantong plastik. Nah, tunggu lagi beberapa saat, misalnya 5 menit atau 10 menit, ditunggu lagi sambil dilihat ikannya bagaimana gelagat ikan tadi. Oke, setelah ditunggu 15 menit atau 10 menit bisa, atau 5 menit pun juga nggak apa-apa, itu ikan diangkat lalu dimasukkan ke dalam box karantina. Nah, di box karantina itu kasih garam ikan, suhu di 25 derajat minimal. Semakin hangat semakin bagus. Jangan sampai lebih dari 30 ya. 20 sampai 30 derajat itu ikan akan tenang. Garam ikan heater di 25 sampai 30, dan jangan lupa aerator. Tadi 4 ya, 5 sama aerator. Nah, jangan lupa aerator dan sirkulasi difungsikan. Ikan biarkan di dalam box. Setelah itu kita bisa mengamati ikan tersebut. Bagaimana gelagatnya? Jikalau ikan masih stres, dalam keadaan stres, biasanya ikan stres itu turun ke bawah, mendasar. Itu biasanya ikan stres. Atau ikan tidak nyaman dengan suhu baru, atau kandungan air itu tidak nyaman dengan ikan tidak nyaman dengan air itu, ikan akan lompat-lompat. Jadi diusahakan box karantina itu ditutup, entah itu jaring, kalau bisa ya jaring atau apa gitu ditutup. Kita pastikan ikan itu gelagatnya normal. Kalau dia mendasar, berarti dia nggak nyaman. Itu biasanya dikasih garam ikan atau heater 25 derajat ke atas sampai 30, itu ikan akan normal kembali. Nah, dalam proses penyesuaian suhu inilah yang sangat penting. Kadang orang mengabaikan hal ini. Suhu tidak sesuai dengan ikan, atau suhu baru, lingkungan baru itu membuat ikan stres. Akhirnya ikan memerah-merah, bergurat. Lebih parahnya sampai ada spot-spot merah, itu sangat berbahaya. Jika masih terjadi guratan merah di ekor, di sirip, itu sebenarnya tidak masalah, itu cuma stres. Dan dengan garam dan heater itu akan hilang sesuai waktunya, nanti akan hilang sendiri. Guratan-guratan merah itu akan hilang. Jadi untuk menghilangkan stres ini, garam dan heater. Jangan lupa sirkulasi dan aerator, itu sangat penting. Ikan tidak bisa hidup tanpa oksigen. Jadi aerator sangat penting untuk mensuplai oksigen di dalam kandungan air itu. Kita tunggu ikan gelagatnya seperti apa. Setelah ikan terlihat tenang, oke, kita tutup.
Kalau ikan masih takut atau terjadi ikan stres yang takut, ikan takut selalu ingin mojok lari kemana-mana, itu ikan takut itu bisa ditutup. Ikan di dalam area gelap itu dia lebih cenderung tenang. Jadi kalau saya amati ikan itu waktu malam itu kayak tidur. Saat gelap dia turun dan dia diam. Itu seperti tidur. Nah, jadi kalau waktu ikan agak stres, takut, itu bisa dilakukan seperti itu. Ditutup, jangan banyak cahaya. Nah, kita tunggu, diamati, setelah 5 jam kita bisa lihat lagi ikannya seperti apa. Kita pantau secara berkala. Jika sehari sudah bagus, ikan tidak ada masalah apapun, kita bisa mulai mendripping air. Jadi mengurangi air lama dan memasukkan air baru. Air kolam bisa dimasukkan sedikit-sedikit, misalnya 20%, dibuang, masukkan 20% dari air kolam. Setelah ditunggu beberapa jam, 3 jam, ambil lagi 30% atau 50% juga bisa, masukkan air kolam. Kita tunggu lagi setelah 3 jam bagaimana ikannya. Dan setelah melalui proses ini dan ikan baik-baik saja, ikan bisa dilepaskan di dalam kolam. Nah, untuk mengantisipasi kolam baru atau kedatangan ikan baru, kolam bisa dikasih garam. Konsentrasinya bisa 3% dari kolam. Atau hitungnya bagaimana ya? Ya udahlah, 3%. Jadi bisa dikasih air garam, bisa dikasih garam ikan, ditabur-taburkan di kolam. Karena menurut saya TDS tinggi dalam air itu tidak membahayakan ikan daripada pH rendah di dalam air. Itu sangat berbahaya. Jadi yang kita kejar itu pH-nya, biar stabil dulu. Masalah TDS itu akan berjalannya waktu dengan dripping air dan runningnya kolam, itu TDS akan tercapai sendiri. Yang penting untuk darurat seperti ini, menjaga pH tetap stabil, tidak naik turun, itu penting. Jadi kasih air garam, kasih garam ikan. Jadi dikasih garam ikan untuk menstabilkan pH. Nanti TDS-nya naik, bang, gini sampai segini, nggak masalah. Ikan bisa hidup di 2000 ppm TDS itu bisa hidup, cuman nggak bisa dalam jangka panjang ya. Ini untuk darurat saja, agar pH tetap stabil, ikan nyaman dan tidak stres. Jadi kita bisa memasukkan garam ikan dalam konsentrasi, dalam jumlah banyak. TDS yang akan meninggi tidak masalah, karena ikan bisa bertahan hidup di TDS yang tinggi itu dalam jangka waktu yang lama. Cuman dalam jangka waktu yang lama sekali, dalam waktu jangka panjang, itu tidak baik TDS air yang tinggi itu. Karena di kolam sendiri pun pasti akan terjadi kerak, akan di pipa-pipa itu akan terjadi penyumbatan, atau di chamber-chamber itu sangat kotor keraknya. Jadi seperti itu. Jadi banyak fungsinya garam ikan itu untuk ikan koi ya. Pertama untuk menstabilkan pH agar tidak fluktuatif naik turun secara drastis, agar stabil, tetap stabil, itu bisa ditambahkan garam ikan di dalam kolam yang sudah running itu tadi, nggak apa-apa. Selain itu juga untuk membunuh bakteri jahat, untuk menghambat jamur, dan juga untuk menenangkan ikan. Jadi itu sangat penting, garam ikan selalu sedia di rumah-rumah para penghobi koi. Jika terjadi musim yang ekstrim seperti ini, bisa sekali-kali ditambahkan garam ikan di dalam kolam. Oke, koi lover, kelihatannya sudah saya berpanjang lebar dari tadi ngomong ke sana ke sini. Semoga bisa ditangkap penjelasan saya yang sangat ribet ini. Kita rangkum dari awal. Jadi plus minusnya beli online itu, plus minusnya kita beli ikan secara online itu, pertama ikan bervariasi, ikan banyak jenisnya, dan kita bisa menyesuaikan keinginan kita. Itu mudah, keunggulan beli ikan online. Jadi kita bisa hunting ikan-ikan bagus. Minusnya
perawatannya agak ekstra karena itu di awal saja. Perawatannya agak ekstra karena penyesuaian suhu. Nah, dalam video ini tadi kita membahas tentang penyesuaian suhu itu. Penting sekali untuk para penghobi koi mengetahui atau bisa berusaha belajar untuk menyesuaikan lingkungan dan suhu baru untuk ikan-ikan yang baru datang, yang terutama ikan dari jauh. Itu sangat penting. Penyesuaian suhu baru, lingkungan baru itu sangat penting untuk ikan agar tidak stres, karena ikan stres itu awal mula dari penyakit-penyakit itu datang, seperti Aeromonas yang parah itu berawal dari ikan yang stres. Karena ikan yang stres itu sistem imunnya akan turun, drop sekali, dan jamur atau parasit-parasit itu dengan mudah menginfeksi ikan tersebut. Jadi sangat penting penyesuaian suhu agar ikan tidak stres. Itu kuncinya di situ. Setelah itu beli ikan online juga sebelum beli harus punya box karantina, heater, aerator, sirkulasi udara, dan garam ikan. Jadi harus punya itu ya, box untuk karantina, heater, sirkulasi, pompa kecil, terus aerator, itu sangat penting, dan juga garam ikan. 5 ini harus punya untuk penghobi koi ya. Walaupun kita nggak sering beli ikan dari jauh, sering beli ikan online, ini juga penting untuk jaga-jaga jika terjadi trouble di kolam kita. Misalnya ikan kita bertelur, tiba-tiba bertelur di kolam. Nah, itu untuk eksekusi kita harus mengangkat ikan dan harus mengkarantina ikan, terus kolam dibersihkan. Kalau kita nggak punya box karantina, kita nggak punya peralatan-peralatan karantina, itu akan sangat repot kita. Jadi kita harus punya box karantina, tempat-tempat karantina itu kita harus punya untuk jaga-jaga eksekusi tadi. Kalau jika terjadi suatu hal di kolam kita, misalnya ikan bertelur atau ada ikan sakit, kita bisa angkat ikannya dan karantina. Itu sangat penting. Jadi saya rasa cukup sekian penjelasan saya. Mungkin terlalu ribet ya. Maaf. Mungkin bisa tanya di kolom komentar tentang penyesuaian ikan saat ikan datang. Jadi saya rasa cukup sekian. Salam koi lover. Bye.